juga untuk cepat sembuh ya. Bisa semoga juga cepat pulang biar bisa ikut pelajaran kita lagi. Oke. Hari ini nanti kita akan belajar tentang operasi penjelasan dan pengurangan pecahan. Sebelum itu kita mulai dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas Adi silakan. Yuk, di tempat duduk siaga, berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk menambah semangat kita berdiri dulu bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Lagunya Halo-Halo Bandung ya. Semuanya sudah tahu lagu Halo-Halo Bandung? Ya, Bu. Sudah tahu. Lagu dari mana ini Halo-Halo Bandung? Bandung. Jawa Barat. Tapi termasuk lagu nasional ya. Yeay. Dapat mengidentifikasi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan bilangan asli. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan persoalan penjumlahan dan pengurangan pecahan bilangan asli. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan benda-benda nyata yang akrab dengan kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk pecahan. Dan yang keempat, peserta didik dapat memodifikasi model penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Sebelum itu, anak-anak tahu pizza? Tahu. Sudah pernah makan. Sudah pernah makan. Siapa yang suka makan pizza? Aku. Mahal ya Bu, tapi mahal. Iya, nggak apa-apa dong. Bisa sekali. Pizzanya beli apa buat sendiri pizzanya? Beli. Nah, sini gua ada cerita ini. Ada seorang ibu ya, bayangkan ibu mempunyai setengah loyang pizza. Setengah loyang pizza itu ibaratkan segini ya. Jadi pizzanya cuma setengah. Lalu ayah datang membawakan lagi 1/2 loyang pizza. Kira-kira berapa jumlah pizza yang dimiliki? Ini pecahan senilai, masih ingat ya materi pecahan senilai? Kalau setengah itu sama dengan lupa. Ya, setengah itu sama dengan 1/2. Jadi kalau ibu punya setengah, kalau yang bawakan lagi 1/2, pizzanya jadi berapa? Kira-kira? 2/2. 2/2, benar. Jadi 2/2 atau jadi 1. Oke. Untuk mempelajari hal itu, nah, ini contoh dari penjumlahan pecahan. Kalau pecahannya berbeda, misalkan 1/2 dan 1/4, bagaimana cara menghitungnya? Ada yang tahu? Belum tahu. Kalau tadi mudah ya, setengah ditambah setengah berarti 1. Pakai logika bisa. Tapi untuk menghitung pecahan itu ada caranya. Nah, kita akan belajar itu hari ini. Ibu ada video, bisa didengarkan yang simak baik-baik, oke? Oke. Ayo belajar pengurangan pecahan. Kalau kuenya ada 4 potong, aku makan 2, berarti aku makan 2/4 ya. Tapi ini sama nggak sih sama separuh? Nah, 2/4 sama dengan setengah atau tidak? Pecahan senilai, masih ingat? Masih. Sama atau tidak 2/4 dan setengah? Sama. Masih ingat ya berarti ya.
yuk. Teman-teman masih ingatkah dengan materi pecahan senilai? Ayo kita pelajari lagi scan QR code ini ya. Kamu bisa belajar lebih seru dengan aplikasi ini. Klik atau pindah QR code untuk mencoba sendiri. Kenapa pecahan ini susah banget ya? Hei teman, mari kita berpetualang di dunia pecahan. Apakah kamu merasa bingung dengan pecahan? Ayo kita belajar sambil berpetualang. Wah, aku ada di mana? Halo Dina, kenalin, aku Kak Arisa dari Kak Fitria. Kalian mau apa? Kamu mau buat mengerjakan soal nomor 2 kan? Soal nomor 2 itu penjumlahan pecahan. Kalau bentuknya sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. Kalau beda, kita samakan dulu. Gimana? Ini juga itu apa enggak? Caranya Kak, ayo ikuti Kakak. Coba kita selesaikan soal ini terlebih dahulu. 2 per 5 ditambah 1 per 5. Aku tahu. Bilangan pecahan. Iya Bu, gimana caranya? Caranya dengan menambahkan pembilangnya. Kan itu penyebutnya udah sama, Bu. Nah. Jadi itu per 5. 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 3 per 5, Bu. Wow. Oke, kita cek ya. Apakah sama seperti yang diajarkan Kak Arsya dan Kak Fitri? Kita lihat. Dari ketersediaan pecahan tersebut, bilangan manakah yang merupakan penyebut? Yang mana yang merupakan menyebut? 5. 5 yang bawah ya. Terus yang atas? Pembilang. Bilangan menyebut yang ada di bawah. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya, yaitu 2 per 5 ditambah 1 per 5. Hasilnya 3 per 5. Oke, pintar Yuli. Nah, Bagus. Oh, Kalau dari sini sudah paham? Sudah. Pecahannya sama penyebutnya, tinggal menjumlahkan atasnya saja. Mudah ya? Sekarang kita lanjut yang kedua. Teman-teman sekarang, ayo kita menjelajah dunia peri. Wah, aku menemukan coklat. Tapi ini sudah berkurang. Nih, aku kasih tambahan lagi biar lebih banyak. Sekarang coklatnya sudah bertambah banyak ya Dina. Memang ada berapa potong coklat yang mana sekarang? Mari kita menghitungnya. Ada 7 per 4 potong coklat, kemudian ditambah dengan 3 per 8 potong lagi, jadi 3 per 4 ditambah 3 per 8. Hasilnya 6 per 12 Kak. No. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk cara pertama, menggunakan KPK dari kedua penyebut dan mencari pecahan senilai. Oke, mencari KPK dari kedua penyebut dan mencari pecahan senilai. KPK dari 4 dan 8 berapa? 16. Ada lagi jawabannya? Belum ada? 24. Oke. Kita lihat ya KPK-nya berapa? KPK dari 4 dan 8 adalah 8. 8. Kurang 4 ya. Maka penyebutnya diganti dengan 8. Penyebutnya diganti dengan Cara 3 per 4, perhitungannya adalah dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 3, sehingga hasilnya adalah 6 per 8. Lalu, untuk pecahan 3 per 8, tidak perlu dioperasikan lagi karena sudah memiliki penyebut 8. Karena kedua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama, maka Nah, kalau udah begini, penyebutnya sudah sama 8, berarti langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Penjumlahan pembilang. Menjumlahkan pembilang. Yang mana pembilangnya? Yang atas. Atas. Jadi 6 ditambah 3? 9 per 8. Oke, sudah paham berarti ya. menjumlahkan keduanya. 6 per 8 ditambah 3 per 8 sama dengan 9 per 8. Ya, aku pusing Kak. Nah, kalau ini Dina masih pusing nih dengan cara KPK. Kalau kalian sudah paham atau masih mau cara yang lain lagi yang lebih gampang? Masih pusing, Bu. Masih Nyari bingung. yang Masih bingung. Oke, kita lihat lagi.
Masih ada cara lain kok. Sini aku kasih tahu. Cara yang kedua dengan mengalihkan penyebut. 3/4 ditambah 3/8. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mengalihkan pecahan pada pembilang dan penyebut tersebut dengan bilangan yang sama. Jika 3/4 masing-masing dikalikan 2, maka hasilnya 6/8. Sudah samakan penyebutnya? Proses itu merupakan menentukan pecahan senilai. Jadi penyebutnya adalah 8. Lalu deh kita jumlahkan kedua pecahan ini, maka hasilnya adalah 9/8. Tapi pembilangnya kok lebih besar daripada penyebutnya, Kak? Kalau begitu, kita harus menyederhanakannya ke dalam bentuk pecahan campuran untuk mendapatkan hasil yang senilai dengan 1. Karena penyebutnya 8, maka 9 dibagi 8 hasilnya 1 dan masih sisa 1. Jadi hasil penyederhanaannya adalah dari 9/8 merupakan 1/8. Wah, berarti jawabanku sekarang ada 1/8. Gimana? Oke, dari sini sudah paham? Cara yang kedua itu lebih mudah karena hanya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi lebih mudah dilakukan ya daripada harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Selanjutnya ada kuis untuk mengasah pengetahuan kalian terlebih dahulu. Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, berapa hasil dari setengah ditambah 1/4? Ada yang mau berapa? Untuk 3/4 langsung ya. Oke, kita cek 3/4. Nah, soal yang kedua. Berapa jumlah dari 1/5 dan 7/5? Ini udah sekarang 8/5. Good. 12/4 ditambah 4/12. Ada yang mau berjalan ke depan sambil menulis di papan tulis? Adit, Saya Bu. Ya, Adin. Bu gimana Bu? Ini di mana Bu? Terserah, sini boleh, sini boleh. Ini ya Bu. Ya. 12/4 12/4 tambah tambah 12. Kamu mau pakai cara yang mana? Yang dikali apa yang mencari KPK? Yang dikali. Dikali. Berarti yang mana yang dikali? Yang ini Bu, sama ini. Dikalikan berapa? 3, hasilnya 12. Dikali 3 Bu. Benar, coba. Ini gimana Bu? Sama dengan sini. Sama dengan terus 12 dikali 3. 30. Nah, Terus? 12. Ya. Terus Terus ditambah 4 4. 4 12. Oke, berapa hasilnya lagi? 50 per 12. Ada nggak dipikir jawaban? Tidak ada. Ada, salah. Apa? Ayo, gimana caranya? Oh ini Bu, tahu Bu. Baca-baca bukan. Iya Bu, 40 dibagi 12. Bukan salah ya, ini masih belum selesai. Iya. Dibuat kok pecahan campuran. Tahu caranya? Menjawab. Dibagi 12. Apa dikali 12 hasilnya mau dikali? Iya. Ya. 6. Terus Campuran yang enak. 4 Ya, berarti 3 1. itu 3 4 per 12. Iya. 3 Terus belum sama dengan 6 sini sama dengan sini. 3. 4 per. Nah, Nah, cari ada nggak? tidak ada. Tapi disederhanakan lagi. Dibagi apa yang bisa membagi 3. Apa? Ini ya Bu. 3 1 per. Ya,
Aduh. Oke, kita cek ya. Apakah benar jawaban Andi? Benar. Yeay. Yeay, bagus ya. Kosong dari satunya. Oke, saat membuka kulkas, Onichan menemukan 1,5 kotak berisi mochi. Lalu Mama Mega memberikan lagi setengah kotak mochi. Berapa kotak mochi yang dimiliki Onichan sekarang? Dua kotak, 1,5 ditambah setengah. Good, hijau pasti. Pertanyaan terakhir. Ritsuki sedang asyik menikmati 7/8 kue cubit di ruang tamu. Tak lama kemudian Natsuki datang dan memberikan lagi 1/8 kue cubit kepada Ritsuki. Berapakah jumlah kue Ritsuki sekarang? Penyebutnya sudah sama? 8/8. 8/8 ini 8/8 itu sama dengan berapa? 1. Selesai. Yeay. Oke, berarti semuanya sudah paham tentang penjumlahan pecahan ya. Aduh. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pengurangan pecahan. Nah, pengurangan pecahan itu juga sama dengan penjumlahan pecahan ya. Pengurangan pecahan biasa bisa dikerjakan bila penyebutnya sama. Jadi sama kayak tadi, penjumlahan pecahan kalau penyebutnya sama bisa langsung dijumlahkan. Pengurangan pecahan itu juga begitu, kalau penyebutnya sama, dia bisa langsung dikurangkan begitu saja. Kalau penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, siapa yang pernah beli coklat batangan? Saya Silver Queen. Silver Queen, coklat Dubai, ada yang pernah beli nggak? Mahal. Oke, misalkan ibu punya satu coklat batangan yang dibagi menjadi 4 potong. Oke, kita coba dengan blok pecahan, biar kalian lebih mudah untuk membayangkannya. Ada yang mau pegang ini? Maju ke depan. Oke, coba ini pegang. Nah, bayangkan ini adalah sebuah coklat yang dibagi menjadi 4 bagian seperti ini ya. Nih, misalkan ibu punya satu coklat yang dibagi menjadi 4. Kalau ibu makan gula, berarti berapa potong coklat yang tersisa? 2, tinggal 2 ya. Nah, betul. Kalau kalian tulis dalam bentuk pecahan, maka coklat yang dimakan ibu itu jadi begini. Coba lihat Kak. Nah, ini kan ada 4 bagian. Ini masing-masingnya itu berarti 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Kalau ibu makan 2 coklat, berarti berapa bagian yang dimakan ibu? Jadi 2. Berarti berapa? 1, 2, 2/4. Kemudian, jadi hasilnya tinggal 2/4. Yang dimakan 2/4 dari 4/4 dimakan 2/4, hasilnya tinggal 2/4. Bisa. Kalau pakai blok pecahan lebih mudah ya daripada itu. Nah, benar kan? Oke. Terus boleh duduk. Caranya juga sama ya kayak tadi ya. Nah, contoh soalnya, Pak Andi membeli satu buah semangka, ia memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Anak Pak Andi memakan 1/4. Berapa sisa semangka yang dimiliki Pak Andi? Oke, sekarang kita coba pakai blok pecahan lagi. Karena semangka itu bentuknya bulat, kita pakai blok pecahan yang berbentuk bulat. Ada yang mau maju berdua? Saya. Asya dan Dewi. Oke. Memotong semangka menjadi 8 bagian. Berarti ambil yang 8/8 ini satunya. Oke.
lihat dulu ya. Kalau di sini ada 4 bagian, ada 8 bagian, berarti kita cari dulu pecahan yang ada 4 bagian. Coba dicari lagi di sini. Ini ada dulu. Ya ini satunya. Oke, kita susun lagi di depannya sini untuk membentuk pecahan yang senilai. Untuk menentukan pecahan senilai, kita masukkan lagi pecahan 4. Ya. Jadi di sini ada pecahan 8 dan di sini di baliknya ada pecahan 4. Oke. Lalu anak Pak Andi mau makan berapa? Coba ini. Oke. Nah, Diambil satu diambil satu dari 4. Berarti sama dengan diambil berapa kalau 8-nya? Ini ada 2 diambil. Oke, sudah diambil? Ya. Oke. Berarti ini tinggal sisanya. Berapa ini? Berapa per 4? Yang kuningnya Ini ada 3. Ini ada 3. Lalu merahnya? Dicek ada 6. dibalik. Ada 6 per 8. Jadi tadi 8 bagian semangka itu 8 per 8. Kalau dikurangi 1 per 4 hasilnya berapa per 8? 6 per 8. Atau sama dengan 3 per 4. Oke, dari sini ada yang belum paham? Ada yang mau mencoba lagi? Maju ke depan. Sudah paham ya? Oke, bisa dikembalikan lagi. Oke, terima kasih. Nah, kalau kalian sudah bisa menggunakan perhitungan KPK atau perhitungan perkalian dua bilangan tadi, pembilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama, itu juga boleh dilakukan. Tapi kalau kalian masih kesulitan, bisa menggunakan blok pecahan untuk mempermudah. Nah, hasilnya sama ya kayak tadi lihat. Ini 8 per 8 diambil 1 per 4. Oke, karena pemaparan materi sudah selesai, saatnya kita mengerjakan LKPD. Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, Adi dan Salsa. Kelompok 2, Arsya dan Meli. Kelompok 3, Esti dan Irma. Ada LKPD ini berisi 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama ini nanti memuat 3 tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Nanti kalian diminta untuk mengerjakan soal pecahan, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kalian merepresentasikannya dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian, seperti buah-buahan atau mungkin benda-benda yang ada di kelas seperti itu. Lalu dituliskan di tabel sini dan direpresentasikan ke dalam bentuk pecahan. Untuk lembar kerja yang kedua, itu memuat 1 tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu memodifikasi model penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini ada langkah-langkah pengerjaan yang perlu kalian lakukan, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran blok pecahan yang tadi sudah dipaparkan. Kalian harus menyelesaikan ini 2 pecahan ini, kemudian rekonstruksi dengan blok pecahan dan didemonstrasikan di depan kelas. Oke? Sekarang yang membagikan LKPD. Oke, untuk kelompok 3 ada kesulitan? Belum ada kesulitan ya? Belum. Bagus. Sudah sampai LKPD berapa ini? 1. Iya, baru 1. Oh, baru 1. Oke. Ini kalian mencari benda nyatanya, terserah mau benda nyata apa kira-kira. Yang di rumah boleh, Bu? Boleh, yang di rumah boleh, di sekolah boleh. Oke. Bisa dilanjut ya? Ini yang nomor 2 tuh masih nomor 1 ya? Iya, benar. Enggak apa-apa, boleh. Oke, bisa dilanjutkan ya kelompok 3. Oke. Ini berarti digambar satu-satu ini Iya, prosesnya. Prosesnya. Ini berapa per berapa ini? Ini satu per 2. Oh, 2. 1 per 2. Berarti ada yang diarsir. Oh, dia sini. Ya, bagiannya diarsir biar menentukan 1 per 2. Yang diarsir yang Pembilangnya. Ini berapa berarti? 1 per 1 per 3. 3. Kalau pakai ini berarti bagaimana 1 per 3? Ini
1/3. Ini 1/3 ya. Oke. Diarsir ya Bu. Berarti yang bagian ini diarsir. Oke. Gini. Butuh marah. Oke. Ini satu. Ya. Terus berarti ini kan tadi jadi gini. Ini kan setengah. Ini 2/2. Ini 2/2. Gini Bu. Ya, untuk mencari pecahan secara bisa ditentukan. Mau dijadiin 6 penyebutnya. Oh, penyebutnya mau dijadikan 6. Ini juga dijadikan 6. Berarti ditumpuk di atasnya. Oh, udah sama? Nggak apa-apa di sini. Kalau kalian Iya. sudah sama ya ini. Iya. Oke, bagus. Terus yang Terus dicari dijumlah. jumlah berapa per berapa tambah berapa? Ini tadi kan setengah itu 3/6. 3 ini. Sama yang 1/3 itu 2/6. Begini Bu. 2/6. Berarti ini ditambah ini Bu. Ya. Berarti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. 5/6. Oke, good. Yeay. Sudah paham ya berarti? Sudah Bu. Bagus. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nanti digambar ya Bu. Iya, digambar tadi prosesnya ini. Bisa ya? Bisa. Sip. Udah Bu. Sudah selesai semuanya? Ya Bu. Oke, sekarang ibu mau perwakilan aja ya, kelompok. Oke, kelompok 1 mempresentasikan soal LKPD yang pertama dulu. Kelompok 1 silakan presentasikan. Oke Bu, di sini nomor 1 ada 2/3 tambah 1/3. Jawabannya berapa? 3/3. 3/3 kelompok lain? Oke. Terus yang nomor 2 ada 3/8. 5/7 dikurangi 3/8. Hasilnya 19/56. 56. Kelompok lain? Sama ya. Nah, Ya. selanjutnya Selanjutnya ada 6/5 tambah 4/6. Jawabannya 13/15. 13/15. Kelompok lain? Sama. Terus yang terakhir ada 6/4 dikurangi 2/4 Bu. Jawabannya berapa? 4/4. 4/4. Ya, betul. Ini bisa dilihat ya teman-temannya gambarnya. Nomor 2 itu kita mencari benda di sekitar, misalnya roti, buah atau lainnya yang dapat dipresentasikan sebagai pecahan dari hasil pengerjaan soal nomor 1. Coba yang nomor 1 itu apa tadi? 3/3. Buat melon Melonnya ada berapa? 1. Kenapa 1? karena hasilnya 1. Karena hasilnya 1. 3/3 sama dengan 1. Betul? Betul. Yang lain gambar apa yang lain? Semangka. 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 Oh, sama semangka. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua biskuit Bu, 19/56. 13/56. Bagus sekali. Terus selanjutnya yang nomor 3 yang C. Jeruk Bu ada 1, 13/15. Ini ada 1 buah, ini 13/15. Oke, bagus. Yang lain pakai buah apa yang lain? Kelengkeng. Kelengkeng. Kecil sekali ya. Kelengkengnya 1 kilo. Kelengkeng 1 kilo. Oke. Terus yang terakhir yang D. Yang terakhir ada donat karena 4/4 jadinya 1. 1 donat. Yang lain pakai apa? Pizza. Bagus. Oke. Bagus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya yang nomor B. Yang B 3/4 dikurangi 1/4. Ini kan soalnya ada 3/4 kurangi 1/4. Nah penyebutnya kan udah sama ya Bu. Jadi penyebutnya itu ada 4. Jadi ambil dua pecahannya yang 4/4. Terus Nah ini kan soalnya 3/4. Jadi kita ambil 1 ini 3/4. Kemudian dikurangi 1/4. Ini 3 diambil 1 lagi. Hasilnya
2/4. Oke, gimana teman-teman? Jawabannya benar atau salah ini 2/4? Benar Bu. Benar, caranya udah benar ya berarti. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mau dikasih apa? Tepuk tangan. Oke, karena sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, Ibu ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara individu. Karena tadi sudah mengerjakan LKPD kelompok, soal evaluasinya dikerjakan secara individu ya. Iya Bu. Oke, itu soal evaluasinya ada 10 pilihan ganda dan 3 isian singkat. Bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit cukup ya? Iya Bu. Oke. Oke, Ibu akan koreksi terlebih dahulu soal evaluasinya ya, untuk menentukan siapa yang sudah memenuhi KTP dan siapa yang belum. Nah, setelah Ibu koreksi, ternyata hasilnya sudah bagus-bagus semuanya ya. Ada 2 anak saja yang masih belum mencapai KKTP. Dan maaf sekali ya, yang belum mencapai KKTP, kalian harus mengerjakan remedial. Yang lain juga masih mengerjakan juga, tapi mengerjakan soal pengairan. Yang mengerjakan soal remedial ada Adi dan Esti. Kiranya sudah pengayaan ya. Oke, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Bagaimana rasanya? Senang. Apa hal baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Kita belajar Nah, Ternyata dalam satuan bulan itu bisa dibagi menjadi bagian. Bisa jadi banyak bagian, bisa Iya, diulang beda lagi. penyebut ya, Bu. Iya, beda penyebut ada yang penyebutnya sama juga. Lalu rating perasaan kalian dari 1 sampai 100. 9. 9 dari 10. 10. Baik, kalau sudah paham, kita akhiri pertemuan kali ini dengan tepuk tangan. Oke. Bisa tepuk tangan? Belum. Belum? Mana yang belum? Mau. Oke. Tepuk tangan. Singkat saja. Paham? Bisa? Bisa. Semuanya ya, yang semangat. Karena sudah terakhir ini. Iya Bu. Tepuk tangan. Singkat saja. Sekarang untuk ketua kelas bisa memimpin dong. Ya Bu, kita duduk siap dan berdoa dimulai. Selesai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya buat kalian ke depannya. Tetap semangat belajar karena perjalanan kalian masih panjang. Oke? Oke Bu.